Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa aku selalu mendoakan kalian yang terbaik, sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini pada malam hari ini aku akan membawakan satu dan kisah dan berbagi cerita di saat aku dulu pernah mengalami kejadian yang menurut aku itu adalah horor ya gitu ya teman-teman, karena sebelumnya aku belum pernah yang namanya di apa ya, dibuat takut gitu ya guys ya. Kebetulan waktu itu aku sedang olahraga di GOR Bekasi ya teman-teman ya. Di GOR Bekasi, dan kebetulan aku janjian sama cowok aku dulu ya guys ya, sama teman cowok temen deket aku gitu kan. Nah, kita janjian di satu tempat di mana kita udah janji mau olahraga gitu ya guys ya. Nah, teman-teman, pada saat aku sampai di sana, pertama sekali aku sampai itu jam 3 gitu kan ya. Jam 3 tuh aku udah sampai, dan teman aku ini, cowok aku ini belum datang gitu ya, teman-teman. Nah, cowok aku ini datang sekitar setengah 4 dan mulailah kita olahraga gitu ya, teman-teman ya. Ya di masa usia segitu kalian juga pernah mengalami gitu, masa-masa yang kalau punya pacar itu, kalau udah ketemu males pulang gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat, singkat cerita, pada saat udah selesai aku olahraga gitu kan, nah menjelang jam 5 sore itu yang lain juga belum pada pulang gitu ya teman-teman ya. Kalian yang sekitar Bekasi pasti tahulah gitu, di daerah di GOR Bekasi itu sampai jam berapa orang duduk-duduk terus selesai olahraga dan pulang itu pasti kalian tahu gitu jam berapa. Kebetulan pada waktu itu adalah hari Sabtu guys. Aku tuh dari rumah udah bawa makan, bawa minum gitu ya. Nah, jam 5 sore aku masih ramai gitu kan. Jadi aku sama cowok aku itu ke tempat di mana di bawah pohon yang biasalah, namanya orang zaman dulu ya. Zaman dulu tuh pacaran gitu ya guys ya, cari tempat yang ya walaupun jaraknya lumayan jauh gitu kan, kita cari yang tempat-tempat yang enak berdua ngobrol. Nah, kebetulan jam 5 kita udah di bawah pohon ngobrol-ngobrol, aku sama cowok aku gitu kan. Nah, pada saat itu eh setengah 6 dan cowok aku nih ngajak pulang gitu kan, yuk pulang aja udah sore gitu kan. Tapi si cowok aku ini melihat di sekitar itu masih rame gitu ya teman-teman, masih rame, dan dia tuh bilang entar aja lah katanya gitu, masih ramai gitu. Nah, di saat itu juga teman-teman, singkat cerita, sampailah menjelang mau azan maghrib ya guys ya. Emang dasarnya kita di masanya itu, di zamannya itu, kita itu apa ya, pacaran orang dulu tuh nggak seperti sekarang teman-teman. Kalau orang sekarang itu pacaran kan lebih ke berani gitu ya, berani sekali gitu. Kalau kita walaupun istilahnya begitu, termasuk berani gitu, tapi kita nggak berani yang terlalu lebih gitu kan. Nah, pada saat itu juga aku pacaran udah lama gitu ya teman-teman. Tapi aku aja nih kalau nyebrang tuh mau digandeng kayaknya risih gitu ya guys ya. Nah, kebetulan pada jam mau maghrib azan gitu ya teman-teman, emang dasar kita tuh kayak orang gimana gitu ya guys. Si cowok aku ini mau kayak pegang tangan aku gitu ya guys ya. Nah, cowok aku nih kayak mau pegang tangan aku. Begitu dia megang tangan aku teman-teman, tiba-tiba aku kaget gitu kan, kok pegang-pegangan gitu kan. Nah, terus kata dia, nggak apa-apa lah, kita kan nggak pernah apa, selama pacaran nggak pernah istilahnya ini gitu kan. Berarti kalau menurut aku dia kayak seperti ngajakin apa, nggak baik, padahal cuma pegang tangan doang gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah dia pegang tangan itu pas banget terdengar azan maghrib gitu ya guys. Dan di situ yang aku lihat,
cuma ada aku dengan cowok aku, dan dari kejauhan jarak aku itu ada lagi pasangan juga gitu ya teman-teman ya, pasangan juga gitu. Dan eh firasatku udah nggak enak gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba aku ingin banget pulang gitu ya teman-teman, udah yuk pulang yuk gitu kan. Nah entah kenapa pada saat eh cowok aku mau pulang nih, nah si cowok aku nih kayak kayak orang apa ya teman-teman, kayak orang kemasukan sesuatu, tapi dia kok kayak makin kurang ajar gitu ya guys ya. Dia kayak mau peluk aku gitu kan. Nah pada saat dia mau peluk aku itu, tiba-tiba aku merasa kok kayak ada yang pukul kepalanya gitu ya teman-teman ya. Dan aku sampai bilang, kamu kenapa gitu kan, sampai aku gituin ya teman-teman ya. Di situ aku ngerasa dia itu kayak udah dirasukin sesuatu yang harus yang mungkin mungkin si yang merasuki itu melihat bahwa ada gelagat bahwa cowok aku itu mau melakukan apa, misalnya mau mau konyol gitu ya teman-temannya, mau lebih dari pegang tangan gitu ya, karena dia sudah megang bahu aku gitu ya teman-teman. Nah di situ dengan tiba-tiba si cowok aku itu merasa kayak melotot gitu kan, dan kayak kayak orang kerasukan gitu dah. Dan terus aku bilang, nanya ke dia, aku pegang, astagfirullahaladzim, aku baca doa gitu ya teman-teman ya, aku pegang dia, kamu kenapa gitu kan. Tapi aku tanya, kamu siapa namanya gitu, dia nggak menjawab, dia hanya ngeliatin saya melotot gitu ya teman-teman ya. Dan sampai saya tampar gitu kan, sampai saya tampar, terus tangannya tuh mencengkram tangan aku gitu ya guys ya. Seperti diteken banget gitu, kayak diginiin banget gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba aku sadar bahwa dia itu sebenarnya udah kemasukan, dan aku bacain ayat kursi. Nah terus dia kayak semakin marah gitu ya teman-teman. Dan akhirnya aku tinggal dia keadaan udah mulai menggelap gitu. Dan aku melihat di sekitar aku itu ada beberapa pasangan teman-teman yang aku lihat tadinya hanya 4 pasangan gitu, kok bisa jadi banyak gitu ya teman-teman ya. Nah di situ aku nggak sadar, merinding teman-teman, aku nggak sadar bahwa aku tuh sedang diperlihatkan beberapa makhluk goib ya sepertinya gitu ya guys ya. Dan aku bertanya gitu, aku minta tolong ke pasangan yang satunya ini, aku bilang, tolong dong mbak, mas gitu, tolong saya, cowok saya tuh kayak kerasukan gitu kan. Dan dia tuh yang perempuannya tuh hanya diam gitu ya teman-teman, dan dia melihat begini guys, dia menengok begini gitu ke arah aku, dan dia hanya senyum guys, senyum aja gitu kan. Nah saat itu juga aku merasa ya udah, berarti dia nggak mau nolong aku gitu kan. Aku lari lagi ke tempat, sementara cowok aku tuh seperti kayak orang jungkir balik gitu ya guys. Kayak mencakar-cakar pohon gitu kan, terus dia diem aja menggeram gitu ya teman-teman. Hari semakin malam dong, 6:30, akhirnya aku lari-lari minta tolong, nggak ada guys, dari segitu banyak pasangan nggak ada yang nolong aku gitu kan. Nah tiba-tiba pada saat aku mencoba untuk keluar ya teman-teman, keluar dari lingkungan itu gitu ya guys ya. Di situ aku hentakan membaca ayat kursi tiga kali, dan nyebut nama Allah ya gitu ya, Allahu Akbar 3 kali. Dan aku keluar guys, seperti aku keluar dari lingkungan itu, dari pohon-pohon itu ya teman-teman ya. Dan aku berlari, dan aku melihat teman-teman, aku melihat ada bagian bersih-bersih sapu, tukang sapu tuh ya, tukang sapu-sapu di gor itu. Dan aku panggil, aku pegang tangannya teman-teman, mas, aku gituin, oh iya mbak, ada apa gitu kan. Di situ aku sekian orang aku tanya ya teman-teman, cuma dia yang menjawab, oh iya mbak, ada apa, manusia. Aku pikir ini manusia. Dan pada saat itu juga aku udah ceritain bahwa kejadiannya begini begini begini. Dan si mas itu memanggil temennya ya guys ya, manggil temennya satu lagi yang tukang sapu. Dan kami bertiga gitu ya guys, kami bertiga sambil berjalan mencari di mana gitu guys. Jadi teman-teman,
Aku inget banget itu terletak kalau kalian orang Bekasi ya, kalian tahu itu ada kolam ikan ya, yang ada tulisan Kerawang Bekasi. Nah, di pinggir-pinggir itu kan bangku-bangku dan pohon-pohonan. Kalau kita jogging itu di sampingnya tuh pohon-pohon yang bisa duduk-duduk, yang arah ke yang pagernya itu deket jalan raya gitu ya, teman-teman. Di antara itu teman-teman kita bertiga nggak bisa, udah muter-muter cari-cari, tapi saya sama si petugas itu melihat ada pasangan-pasangan di tempat gelap, di center-centerin teman-teman, tapi si cowok aku itu tidak ada, guys. Nah, di situ si aku dan si tukang sapu ini udah bilang, "Mbak, hati-hati," gitu. Kayaknya ada yang nggak beres. Dia bilang, "Iya, Mas, tadi cowok saya tuh kayak kesurupan," gitu kan. Kayak seperti dipukul kepalanya gitu ya, tiba-tiba dia menggeram-geram dan mencengkram saya gitu. Dan anehnya pada saat saya bertanya itu tidak ada yang menjawab, hanya melihat dan tersenyum gitu ya, teman-teman. Nah, itu kita bertiga setengah mati ya, cari cari di mana posisi nih cowok aku. Sedangkan yang menurut aku itu sudah benar jalannya gitu. Sudah benar karena dia ada di tengah-tengah di antara pasangan yang ada di sana dan di sini. Dan mereka pasangan itu ada, teman-teman. Ada, mereka mereka duduk, tapi si cleaning service-nya ini tukang sapu ini bilang, "Mbak, kita tanya dia percuma. Kita tanya dia percuma. Soalnya Pak saya udah nanya dan hanya itu." Ya udah Mas, sekarang gini aja, kita tetap fokus sama cowok aku ya gitu. Udah, akhirnya kita mencari gitu guys, mencari segitu lamanya sampai jam 7 guys, jam 7 malam kita kok nggak bisa nemuin gitu ya. Sampai pada saat kita bilang kita bertiga sepakat untuk mencari orang lagi, di mana di depan itu kayak ada pos gitu ya, security. Oke, nggak apa-apa, kita jalan. Dan aku mengiyakan gitu karena memang aku nggak ada siapa-siapa gitu ya, teman-teman. Nah, pada saat kita datang berlima, ada security dua dan kita bertiga ya guys. Kita terus menjalani, terus mencari, tetap sampai jam 8 guys. Jam 8 malam tidak ada. Kalau menurut dari si si Mas yang tukang sapu itu mendengar cerita saya, dia bilang katanya cowok aku dibawa gitu, dan aku yakin itu tidak dibawa. Dia hanya kita ini hanya kita nggak dikasih petunjuk, maksudnya nggak, mata kita tuh ditutup di mana-mana gitu. Jadi kita cari nggak ada. Setiap pohon, bayangin loh, dan letak itu memang dan cowok itu memang aku di situ duduk, tapi pada saat kita sampai tidak ada gitu guys. Nah, ketika pada saat itu si security center teman-teman, tiba-tiba teman-teman dia melihat kaki yang terjuntai gitu, terjuntai ke bawah di atas pohon. Ternyata guys, begitu kita samperin, cowok aku udah di atas pohon teman-teman. Dan di situ aku melihat sepatunya, dan ya ampun, bener-bener nyusahin gitu ya guys ya. Mungkin dia memang niatnya udah udah nggak baik gitu ya, tapi alhamdulillah sih dikasih balik gitu ya guys ya. Nah, pada saat itu juga si bapak security bilang, nih dia nih orangnya gitu kan. Pas saat aku bilang, tentuin dulu itu orang apa bukan, aku bilang tolong pak, itu orang apa bukan gitu. Nah, pada saat itu si bapak nusuk-nusuk begini pakai gagang sapu yang buat di jalan tuh, tusuk-tusuk bergerak-gerak guys. Jadi gerak-gerak begini, oh iya orang. Akhirnya mereka manjat dan turunin, dan si cowok itu tuh udah keluar busa guys. Cowok aku berbusa dari mulutnya, dan eh di situ aku panik gitu ya, dan akhirnya kita bawa ke tempat depan di luar itu ya, di deket Gor Bekasi itu. Dia ditidurin tempat terang, terus pencet-pencet, baca-baca, dipukul-pukul pipinya gitu kan, terus dikasih minyak angin gitu ya, teman-teman. Nah, pada saat itu juga dia bangun gitu ya, teman-teman. Nah, di saat dia bangun itu dia ketakutan, teman-teman. Dia ketakutan, dan entah kenapa tiba-tiba dia minta maaf ke saya gitu ya guys ya. Dia bilang, maafin ya karena tadi saya hilaf gitu, pengen sudah megang tangan kamu, udah apa. Nah, terus saya tanya, terus kamu dari tadi kemana aja kita cari gitu kan. Nah, dia bilang, saya tidak kemana-mana gitu, saya di sini, aku melihat katanya kalian muter-muter aja.
kata dia begitu kan. Nah itu kondisi kamu berarti udah sadar dong, kata aku kan gitu. Terus dia bilang, iya aku sadar, tiba-tiba entah kenapa aku seperti ditarik ke atas. Nah itu teman-teman, jadi dia ditarik ke atas pohon itu dan disangkutin di situ guys. Ya ampun, bayangin aja usia segitu guys ya, masih SMA gitu lah ya, masih cinta-cinta monyet gitu kan. Nah disitulah ya guys teman-teman, makanya kalau kita terlampau apa ya, terlampau tidak menghiraukan itu azan maghrib gitu kan, di tempat-tempat seperti itu mungkin marah ya guys ya, marah entah apa, aku juga kurang ngerti gitu, tapi tujuannya dia hanya memperingatkan bahwa di saat azan harusnya kita sholat gitu di rumah, kita di luar teman-teman. Nah mulai di situ ya guys, aku sama diriku sendiri janji, di saat kalau malam-malam itu aku udah setiap olahraga aku pasti pulang jam jam 5 tuh aku udah pulang, dan aku udah wanti-wanti kalau maghrib azan itu di rumah gitu teman-teman, karena kalau kata orang tua dulu tuh banyak yang lewat simpang siur gitu ya guys ya. Oke teman-teman, itu aja makanya pesan aku, kalau kita masih muda, selagi masih apa namanya ya, masih bisa mengendalikan semuanya, kalau bisa nggak usah pacar-pacaran lah gitu ya, apalagi tempat-tempat gelap begitu guys. Mungkin se aku jadi berpikir gitu, kalau ada orang pacaran ke arah-arah tempat gelap gitu dan tiba-tiba ada berita bahwa dia ceweknya dibunuh, aku berpikir bahwa iya nggak sih, kayaknya dia kerasukan gitu kan, si cowoknya ini sampai membunuh itu karena kerasukan gitu guys. Secara logikanya aja ya, manusia seteganya gitu kalau nggak ada iblis yang masuk gitu, setan atau jin yang masuk ke dalam tubuhnya, aku rasa nggak mungkin gitu ya guys ya, melakukan hal-hal yang begitu kejinya, begitu kejamnya hingga dia membunuh gitu kan ya, sedangkan itu adalah kekasihnya sendiri itu guys. Makanya lebih baik kita sebagai remaja, lebih baik kita istilahnya, kalau seandainya gitu mau datang ya datang aja ke rumah gitu ya teman-teman, daripada di tempat-tempat begitu teman-teman. Aku sih udah kapok ya, itu kejadian aku guys. Jadi itulah cerita aku waktu itu di Gor Bekasi gitu ya, yang sangat, padahal aku sering ya teman-teman, aku tuh sering banget olahraga, kadang main volley gitu kan, aku main volley kadang sampai malam di hallnya, di gedungnya gitu, pulang biasa aja gitu kan. Tapi memang ada sih kadang-kadang di Gor Bekasi itu tiba-tiba kita kayak diikutin, karena arah ke rumahku tuh di belakang gor itu ya teman-teman, itu adalah kayak pohon-pohon gitu, dulu masih pohon-pohon ya, masih, sekarang sih udah rame gitu kan, udah banyak rumah-rumah gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja cerita aku. Semoga kalian terhibur ya. Jika ada hikmahnya, ada yang baik kalian petik, kalian tiru, kalian boleh mengikuti saran aku. Kalau bisa untuk rumah remaja-remaja, khususnya nggak remaja aja sih, orang dewasa juga masih banyak sih yang pacaran ke kebun-kebun gitu ya guys ya. Aku ikut kebun-kebun gitu ya guys. Makanya aku kapok deh namanya pacaran diajak, apalagi punya pacar, kesini yuk, berhenti dulu di sini. Oh aku nggak mau tuh gitu ya guys. Oke guys, itu aja cerita dari aku. Semoga kalian terhibur. Terima kasih like-nya, subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu. Aduh, banyak banget rezeki, apalagi yang udah subscribe gitu ya guys ya. Tolong di-subscribe agar aku semangat membuat video-video berikutnya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.